BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang perairan Laut Flores. Karena aktivitas seismik masih terus terjadi setelah gempa utama mengguncang Laut Flores. Dan sudah bergabung saat ini bersama kami Profesor Irwan Meilano, pakar gempa ITB. Selamat siang Prof. Irwan. Aktivitas Halo, gempa selamat susulan siang. saat ini masih terus dipantau oleh BMKG. Tadi dari pagi hingga pukul 10 kami catat yang dipantau begitu ya oleh BMKG ada 135 gempa susulan. Lalu bagaimana dengan potensi risiko bencana saat ini? Iya, terima kasih Mas Imron. Jadi kita turut berduka dengan kejadian gempa yang terjadi tadi pagi. Apabila kita melihat dari mekanisme gempa, lokasi gempa, maka gempa ini sangat berdekatan dan memiliki kemiripan dengan kejadian gempa di Flores pada tahun 1992. Waktu itu magnitudonya mencapai 7,9 dan diikuti dengan tsunami yang sangat tinggi. Kenapa? Karena diikuti dengan longsor di bawah laut sehingga tsunami-nya tinggi. Mudah-mudahan dalam gempa ini, walaupun magnitudonya mirip, yang dulu 7,9 sekarang 7,7, lokasinya pun berdekatan, tidak sampai 40 km, tetapi tidak diikuti dengan longsoran bawah laut sehingga tsunami-nya tidak setinggi tsunami tahun 1992. Kami mencatat di wilayah ini, yaitu kita sebut sebagai wilayah busur belakang Flores atau Flores Backup, memang menghasilkan beberapa gempa-gempa besar dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk misalnya gempa tahun 2009 magnitudo 6,6 itu lebih ke arah sisi barat. Dan kalau kita ingat tahun 2018 misalnya di utara Lombok itu pun terjadi rentetan gempa besar di atas magnitudo 6. Jadi gempa ini memberikan perhatian serius. Masih ada bagian yang sebetulnya belum menghasilkan gempa. Kita tidak berharap itu terjadi, tetapi secara riset akademik dari yang kami hasilkan dari riset Pusgen yang menjadi pusat studi gempa nasional, yang menjadi peta nasional gempa Indonesia saat ini, sebetulnya potensi gempa itu tidak kita harapkan, tetapi masih ada di wilayah tersebut. Prof. Irwan, informasi yang kami dapatkan dari BMKG tadi, sejak gempa utama yang terjadi 7,7 magnitudonya begitu ya, hingga jam 10 ada 135 aktivitas gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo 3 sampai 6,2 begitu ya. Apakah ini fenomena yang normal terjadi setelah terjadinya gempa dengan magnitudo 7,7 atau seperti apa menurut pengamatan Anda? Iya, betul. Jadi kalau biasanya suatu gempa besar tentu saja akan diikuti beberapa gempa-gempa susulan yang magnitudonya semakin lama akan semakin kecil. Tetapi tidak berarti kemudian sesudah itu gempanya semakin kecil dan akhirnya hilang. Itu yang kita harapkan. Tetapi belajar dari gempa 2018, maka kewaspadaan itu tidak boleh berkurang. Sangat mungkin tidak kita harapkan bahwa gempa ini kemudian memicu bagian segmen yang berdekatan. Ini pernah terjadi ketika gempa 2018 di wilayah Lombok. Jadi kemudian yang kita harapkan adalah gempanya semakin mengecil, mungkin gempanya banyak tapi semakin lama semakin mengecil, tetapi masih ada kemungkinan, walaupun kecil, apabila gempanya di atas 6, itu bisa memberikan dampak merusak yang cukup signifikan. Sehingga saya setuju tadi di pemberitaan sebelumnya, Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota tetap meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Oke, menarik kita cermati soal Anda katakan tadi ini mengakibatkan daya rusak begitu Pak ya. Kedalaman gempa cukup dangkal di kedalaman 10 km, lalu bagaimana dengan daya rusaknya? Iya betul, apabila kita memahami suatu gempa maka kerusakan di permukaan akibat gempa itu diakibatkan beberapa hal, diantaranya adalah kekuatan gempa atau kita ukur dengan magnitudo. Jadi dengan magnitudo 7,7 tentu saja berpotensi untuk mengakibatkan efek kerusakan. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu lokasinya, kedalamannya yang dangkal. Jadi gempa ini magnitudonya pun signifikan 7,7, kemudian kedalamannya dari beberapa sumber sekitar 10 sampai 15 kilo. Sehingga dengan dua kombinasi ini, dan ada kombinasi yang ketiga, yaitu lokasinya dekat dengan pemukiman.
Nah, nanti sebenarnya ada faktor yang keempat, yaitu faktor amplifikasi tanah di dekat pemukiman. Ada faktor yang lain yaitu kualitas dari infrastruktur dari pemukiman. Nah, rentetan dari kemungkinan-kemungkinan ini kemudian yang menghasilkan tingkat kerusakan. Jadi kalau kita melihat sekilas lokasi magnitudonya, kemudian kedalamannya, lokasinya dengan kota, kemungkinan besar gempa ini bisa mengakibatkan dampak kerusakan yang cukup signifikan pada infrastruktur strategis. Kami memberikan perhatian sangat serius, terutama pada bangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, selain juga fasilitas pemerintahan. Kita sangat berharap ini bisa recover dalam waktu yang singkat. Baik, dari lokasi gempa dan juga kekuatan gempanya 7,7 magnitudo begitu ya. Magnitudo 7,7 Anda katakan tadi sangat mirip dengan apa yang terjadi tahun 92 di Flores, dan daya rusaknya cukup tinggi, kombinasi dari kualitas tanah dan juga lokasi yang dekat dengan permukiman warga. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan, Profesor Irwan Melano, pakar kegempaan ITB. Terima kasih, selamat siang. Sama-sama, terima kasih, selamat siang.